Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putri, mahasiswa Unindra semester 2 dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dengan NPM 2020 12500 568. Video kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Materinya adalah motivasi belajar. Yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini adalah 1. Pengertian dari motivasi belajar itu sendiri dan dari beberapa ahli. Yang kedua yang akan saya bahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang ketiga yang akan dibahas adalah upaya atau usaha-usaha yang akan meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat yang akan dibahas adalah peran motivasi belajar dalam pembelajaran. Yang kelima yang akan dibahas adalah ciri-ciri dari motivasi belajar. Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan atau keinginan yang timbul dari diri seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dan motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual dan berperan dalam hal memberikan semangat belajar untuk individu. Motivasi belajar merupakan syarat mutlak dalam belajar dan memberikan peranan penting dalam memberikan gairah atau semangat belajar untuk individu. Berikut adalah beberapa pengertian menurut beberapa ahli. Menurut Sadirman, motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dan memberi arah pada kegiatan belajar. Menurut Haji Mulyadi, psikolog pendidikan Biro Ilmiah FTI Yain Sunan Ampel Malang, motivasi belajar yaitu membangkitkan dan memberi arah dorongan yang menyebabkan individu melakukan perbuatan belajar. Menurut McCombs tahun 1991, motivasi belajar merupakan kemampuan internal yang terbentuk secara alami yang dapat ditingkatkan atau dipelihara melalui kegiatan yang memberi dukungan atau kesempatan untuk memilih kegiatan, memberikan tanggung jawab untuk mengontrol proses belajar, dan memberikan tugas-tugas belajar yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pribadi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu ada 2. Yang pertama, faktor intrinsik. Yang kedua, ada faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berdasarkan pengalaman optimal, determinasi diri, dan pemilihan personal. Contohnya seperti cita-cita, minat, dan kemauan individu. Yang kedua, ada faktor intrinsik. Faktor intrinsik berasal dari luar diri individu. Contohnya seperti pujian dari orang lain, dorongan dari orang lain, dan semangat dari orang terkasih. Faktor ekstrinsik bisa berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan sekolah. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Contohnya seperti pemenuhan alat-alat yang berkaitan
lapangan kegiatan belajar. Yang kedua, ada lingkungan sekolah. Contohnya seperti mempunyai pacar teman sekolah yang saling mensupport atau memberi persaingan untuk mendapatkan prestasi atau peringkat kelas. Atau bisa juga motivasi dari guru yang memberikan hadiah tertentu kepada muridnya yang mencapai suatu target atau suatu prestasi. Yang ketiga, ada lingkungan masyarakat. Contohnya seperti para tetangga saling memberikan pujian kepada anak yang mendapatkan prestasi di lingkungan rumahnya. Upaya-upaya yang dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, menggunakan metode dan kegiatan yang beragam dan kreatif. Yang kedua, menciptakan situasi kelas yang kondusif. Yang ketiga, menghargai kesuksesan dan keteladanan siswa. Yang keempat, menciptakan kompetisi yang menarik. Yang kelima, memberikan hadiah dan pujian atas suatu pencapaian siswa. Bisa lo lakuin untuk mengubah dan meningkatkan motivasi belajar lo? Pertama, start with why. Pernah gak sih lo nanya ke diri lo sendiri, selama ini ngapain sih lo belajar gitu? Banyak banget orang yang bingung kalau ditanya atau nanya ke diri sendiri tentang hal ini. Dan kalau udah kayak gini, jangan-jangan ya alasan kenapa selama ini lo gak termotivasi atau gak semangat untuk belajar, ya karena selama ini lo belajar tapi lo gak tahu kenapa lo belajar. Lo gak tahu tujuan lo apa, lo gak tahu belajar itu buat apa, ya jelas lo jadi gak semangat dong. Ya ibaratnya lo melakukan sesuatu tapi lo gak tahu kenapa lo harus melakukan hal itu gitu. Makanya ini harus ditentuin segera. Buat tujuannya dari sekarang dan tulis sespesifik mungkin. Coba bikin tujuan belajar yang benar-benar itu dari keinginan dari diri lo sendiri. Misal, gue belajar karena gue pengen jadi psikolog. Atau gue belajar karena gue pengen punya skill keren biar nanti gampang untuk mencapai mimpi gue sebagai apa gitu. Dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa untuk buat tujuan ini sespesifik mungkin. Biar jadinya jelas apa output yang mau lo capai nanti ketika udah belajar. Jadi belajar lo ini ada meaningnya nanti. Ada artinya. Dan ketika udah ada meaningnya, ini akan jadi motivasi buat. Karena ya kalau lo ngelakuin sesuatu tapi lo gak tahu artinya apa, gak tahu buat apa, ya gimana bisa semangat gitu. Makanya kalau gue rangkum, step pertama yang harus lo lakukan adalah pikirin apa tujuannya, spesifikin, dan tulis. Yang kedua, kalau lo emang ngerasa lagi stuck, ya udah gak apa-apa. Nonton YouTube aja dulu, kalau ngantuk ya udah tidur dulu bentar. Kasih waktu buat diri lo buat refresh. Jangan sampai lo ngantuk atau bosen atau stuck, tapi lo maksain terus untuk belajar. Ya jadinya nanti gak efektif, dan lo pun gak semangat ngelakuinnya. Gak apa-apa kok break bentar. Break 5 menit sampai sejam gak akan bikin nilai lo jadi hancur juga kan. Nah, dan ini sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya, yaitu space repetition. Kalau gue biasanya kalau lagi stuck gitu ya gue jalan ke luar rumah, jalan beberapa menit, ngelakuin hal yang lain dulu, nonton YouTube dulu, atau mungkin makan dulu. Gunanya apa? Nah, biar otak gue ini ke refresh dulu. Karena kalau bosen dan dipaksain, bisa jadi kinerja otak yang asalnya 100% itu gak maksimal gitu. Dan mungkin aja ketika lo paksain, mungkin yang kepake kinerjanya cuma 50%. Nah, kalau ngantuk gimana ya? Tidur aja dulu 20 menit pakai alarm. Ntar pas sudah bangun dan semangat lagi, baru lo bisa lanjut lagi. Yang ketiga, fokus. Jangan sampai belajar lo keganggu gara-gara main HP. Matiin notif sosmed lo, matiin HP-nya, atau uninstall aplikasinya aja sekalian. Karena jangan-jangan selama sejam lo belajar nih, misal lo belajar sejam ya, waktunya itu nggak lo pakai semuanya buat belajar, tapi lo pakai buat buka sosmed beberapa menit. Gak kerasa aja sampai akhirnya ternyata belajar kita yang efektif tuh cuma 15 menit ternyata. Mendingan kalau lo mau buka sosmed, ya beneran buka sosmed doang gitu, lo waktuin. Misal 10 menit, tapi habis itu lo
lo harus belajar 20 menit atau mungkin 30 menit tanpa distraksi apapun. Nah, kenapa harus fokus? Karena ya kalau kita fokus, kita akan masuk ke kondisi tubuh yang dinamakan kondisi flow, yaitu ketika kita lupa sama semua yang ada di sekeliling kita dan benar-benar fokus sama apa yang akan kita kerjain sekarang. Perasaannya tuh sama kayak kalau lo main game atau lo ngapain gitu, terus tiba-tiba lupa, lah udah jam segini aja gitu gua main game, atau gua ngapain kok udah jam segini ya, atau ngobrol sama orang gitu. Nah, state flow ini sebenarnya bisa juga lo alami pas lagi belajar. Cuman ya kuncinya itu, lo harus fokus. Kalau nggak fokus, maka mode flow ini nggak akan tercapai gitu. Pembahasan selanjutnya mengenai peran motivasi belajar. Motivasi sangat berperan penting dalam proses belajar. Dengan adanya motivasi, proses belajar menjadi lebih bersemangat dan bergairah. Motivasi berperan dalam memperjelas tujuan belajar. Motivasi berperan dalam menentukan ketekunan belajar. Motivasi berperan dalam menentukan penguatan belajar. Ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi belajar biasanya yang pertama, dia biasanya tekun, rajin, dan ulet, serta disiplin. Yang kedua, biasanya dia serius dan aktif dalam mengikuti kelas. Yang ketiga, biasanya dia senang mencari dan memecahkan soal-soal. Sekian pemaparan materi tentang motivasi belajar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.